sebagai orang yang beriman kepada Allah senantiasa ingat tentang hal ini. Kajian hari Jumat malam ini memang dikhususkan untuk kajian ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk akidah kita. Selain ridho, ikhlas, juga harus kita ini ma'rifat, mengenal Allah. Agar apa? Ini yang penting ini. Agar kita tahu, paham tentang hakikat kehidupan kita ini. Buat apa kita hidup ini? Untuk apa Allah ini menciptakan kita? Apakah hanya sekedar berpoya-poya? Apakah hanya sekedar kita menikmati kehidupan dunia ini? Atau apalah namanya dalam mengisi kehidupan dunia ini? Bagi yang belum memahami tentang hakikat hidup ini, pastinya hidup dunia ini akan berlalu. Minimal sia-sia, banyak waktu yang tersia-sia, banyak waktu yang tidak bermanfaat, banyak waktu yang tidak jadi amal soleh, banyak waktu yang tidak jadi pahala. Apalagi kalau itu adalah dosa, apalagi itu kalau misalkan maksiat, apalagi kalau itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berbuah pahala, malahan berbuah dosa. Sungguh teramat rugi, dan itu ciri orang yang belum mengerti dan memahami hakikat kehidupan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dan Abu pun terus berdoa mengadakan kajian di Jumat malam ini, kajian ma'rifatullah, khususnya buat Abu sendiri. Dengan adanya kajian hari Jumat malam ini, mengingatkan terhadap diri sendiri tentang hakikat kehidupan ini dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ini bermanfaat, Abu sharing, Abu dalam rangka watawassobil haq, dalam rangka watawassobis sabr, kewajiban seorang mukmin menyampaikan hal ini agar kita ini selamat bersama-sama, masuk surga bersama-sama. Jangan ingin masuk surga sendiri, tetapi ingin mengajak sebanyak-banyaknya hamba Allah ini untuk bersama-sama masuk surga. Maka oleh sebab itu kita istiqomahkan kajian Jumat malam ini dan niatkan diri kita ketika hadir di kajian Jumat malam ini. Ya Allah, berikan kemampuan diri ini untuk mengenal-Mu, ya Allah, agar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Allah memilih seseorang untuk diberikan al-warid, yang semata-mata itu adalah tujuannya agar mendekat kepada Allah. Mendekat. Kalau Allah sudah mengaruniakan al-warid, maka terasa dekat kita ini dengan Allah. Karena sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dekat. Seperti kita, kalau kita sudah dekat ya, dengan teman, nanti jadi sahabat, karena sudah sangat dekatnya. Setelah jadi sahabat, jadi apa? Soulmate. Ya. Kalau bahasa kita mah sekarang bestie. Bestie itu artinya apa sih? Best itu terbaik. T-nya Tino. Apa? Bestie. Kalau dulu kan soulmate, bahkan sudah memet, sudah teramat sangat dekat, karena sudah sangat kenal. Sudah tidak ada lagi
canggung. Ya, sudah jadi bestie. Cuman sekarang bestie-bestian itu hanya sekedar ucapan. Ya, sama seperti bosku. Ya, bosku. Ya, itu hanya sebagai sapaan. Kalau dulu Mas Bro, ya Mas Bro. Terus pergi sekarang bestie. Ya. Dekat. Karena sudah sangat kenal. Kalau sudah sangat kenal itu jadi bestie, jadi soulmate. Begitu pula Al-Warid itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih, sehingga dia mudah untuk mengenal Allah, sehingga dekat dengan Allah. Nah, kita akan lanjutkan sekarang. Ya. Al-Waridnya Allah semata-mata ingin supaya dekat dengan Allah. Tapi ada yang lebih tinggi dari situ. Buah dari Al-Warid, buah karena dekatnya dengan Allah. Apa itu? Dunia ini sudah tidak menarik untuknya. Karena sudah sangat dekat dengan Allah, maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Makanya kita harus pahami hakikat hidup ini. Dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia tempat meninggal. Bukan. Dunia ini tempat melaksanakan tugas. Dunia ini tempat kita melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ibadah. Fungsi kita ada di dunia ini adalah menjadi khalifah, memelihara. Setelah itu kita akan kembali ke surga. Itu hakikat hidup kita ini. Nabi Adam alaihissalam, manusia diciptakan oleh Allah, adalah hanya untuk itu. Untuk menjadi pemelihara di muka bumi ini, dengan tugasnya beribadah kepada Allah. Setelah itu selesai, kembali ke surga. Manusia itu tempatnya di surga. Makanya Nabi Adam ditunjukkan dulu surga. Makanya kita harusnya memahami bahwa Nabi Adam itu tidak terusir dari surga. Kata siapa? Tidak terusir. Nabi Adam itu diciptakan untuk bertugas di bumi. Nabi Adam diciptakan untuk bertugas di bumi. Jadi ada istilah anak-anak muda. Coba Nabi Adam teh teka goda makan buah khuldi. Meureun urang tanya nanti di surga. Nah, ini teh pemahaman yang keliru ini. Nabi Adam sejak awal diciptakan memang untuk bertugas di dunia, di bumi ini. Namun dipastikan tempat kembalinya jika sudah selesai kita mengemban tugas di dunia adalah surga. Manusia itu tempat kembalinya surga. Maka ditunjukkan dulu ini tempat kembalimu, hai Adam. Silakan, kau nikmati dulu nih di surga. Nikmati dulu ini surga. Ini tempat kembalimu. Sudah disiapkan tempat kembali manusia itu pasti surga. Dan Allah senantiasa menjaga manusia itu untuk selalu bisa masuk surga. Allah itu sayang sekali kepada Nabi Adam dan manusia itu. Tidak menginginkan kecuali manusia itu masuk surga. Namun Allah Subhanahu wa taala khawatir. Karena ada iblis yang sudah bersumpah di hadapan Allah, yang akan menggelincirkan manusia yang tadinya harusnya ke surga, tapi iblis sudah bersumpah akan menarik manusia itu untuk menemaninya di neraka. Karena iblis sudah terlaknat, terkutuk, yang tempatnya adalah di neraka. Maka iblis meminta ditangguhkan kematiannya agar bisa mengajak manusia, seluruh keturunan Adam alaihissalam, untuk menemaninya di neraka. Maka sebenarnya manusia itu pasti baik. Manusia itu pasti soleh. Dan pasti kembalinya itu ke surga. Namun kenapa ada yang ke neraka? Karena mengikuti bujuk rayu iblis.
tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, makanya nanti akan menemaninya iblis di sana. Itu hakikat hidup kita ini begitu. Dunia ini hanya untuk tempat kita ini sementara, dan kemudian kita akan kembali kepada kehidupan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah begitu sayang, berikan petunjuk, berikan nabi, berikan wahyu, petunjuk terus-menerus. Senantiasa melimpahkan hidayah, Al-Warid disempahkan, Ar-Rahim, Ar-Rahman, semua itu diberikan. Itu dalam rangka kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi kejahatan itu tidak mungkin datangnya dari Allah. Mustahil. Kejahatan, pelanggaran syariat itu adalah atas bujuk rayu iblis. Allah selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan kita ke surga. Allah menginginkan kita ini kembali kepada asal awal tujuan manusia diciptakan. Bertugas di bumi, setelah itu kembali ke surga. Namun ada iblis ternyata di situ yang akan menyeret, menarik-narik manusia untuk menemaninya di neraka. Pahami betul. Ini hakikat hidup manusia itu. Ya, secara fundamental, secara mendasar adalah ini. Maka di dalam Islam, dunia itu, insya Allah, ya, kalau kita membuka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dunia di dalam Al-Qur'an. Apalagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia ini, insya Allah, ya, begitu tidak berharganya, bahkan lebih buruk daripada bangkai. Kita ambil satu contoh di surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib. Wa innad darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau. Aduh, panggung sandiwara, kata si Kribo Ahmad Albar. Ya, masih Kribo nggak sekarang? Dunia ini panggung sandiwara, tempat bersenda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya manusia mengetahuinya. Kita ini hanya sedang jadi aktor, jadi aktris aja. Memainkan peran masing-masing. Episode kehidupan masing-masing. Ya. Ini perannya masing-masing, profesi masing-masing. Ini peran kita di dunia ini. Dengan berbagai macam peran, episode kehidupan kita mainkan di dunia ini. Apapun itu, tujuannya kita ini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau terlena, terkena bujuk rayu iblis, maka perannya itu malahan akan menjerumuskan dia, menjauhkan dia dari surga, menjerumuskan dia ke dalam neraka, akan mengikuti iblis. Ini perlu memahami dasarnya dulu hakikat hidup, baru kita mempelajari caranya hidup. Itu hari Kamis kajiannya, Minhajul Muslim. Bagaimana cara hidupnya seorang Muslim? Di hari Jumat ini adalah dasarnya. Pahami betul dengan ini. Dunia ini hanya senda gurau. Akhirat hidup yang sebenarnya itu. Jika manusia, kalian itu mengetahuinya. Berarti Allah dengan menggunakan ini, banyak yang tidak mengerti, tidak tahu. Karena mungkin tidak menuntut ilmu. Atau tertutup hatinya. Dinasehati itu didustakan. Ingat, yang masuk neraka itu bukan hanya orang yang tidak menuntut ilmu.
Bisa jadi ada orang yang menuntut ilmu, itu dilemparkan ke dalam neraka. Di surat Al-Mulk dijelaskan, malaikat itu marah. Takadu tamayyazu minal ghaib. Marah. Sambil melemparkan manusia-manusia ke dalam neraka itu. Sambil berkata, apakah selama hidup di dunia kalian tidak ada yang memberikan nasihat? Apakah selama hidup di dunia tidak ada nasihat kepada kalian tentang hidup dunia ini? Apa jawaban mereka yang dilemparkan ke dalam neraka itu? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka berkata, orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu berkata, ya, banyak sekali nasihat yang kami dapatkan. Saya sering datang majelis taklim. Saya lihat di video-video medsos, video-video short sekarang itu ya, video-video pendek, ya, nasihat-nasihat yang sering didapatkan. Tapi fakadzabna. Tapi kami dustakan itu semua. Didustakan. Insyaallah. Ini nih, hati-hati nih. Sudah dinasehati, ini senda gurau. Tapi kebanyakan manusia itu tidak menyadarinya atau didustakan. Ini tempat senda gurau saja. Apalagi di surat At-Taubah ayat 38. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalila. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanya sedikit. Dunia ini hanya sedikit. Di hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jari di kelautan. Dan air yang menetes dari ujung jari itu, itulah dunia. Begitu tidak berharganya dunia itu. Hanya setetes sisa air yang menempel di jari. Itu dunia. Apalagi tentang dunia ya. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat. Dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Orang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Nah, kecuali itu aja. Dilaknat hidup di dunia itu, kecuali orang yang berzikir, yang melaksanakan ketaatan, yang menuntut ilmu. Jadi kalau yang menuntut ilmu, itu yang akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia ini. Yang melaksanakan perintah, ketaatan kepada Allah, atau yang berzikir, yang senantiasa mengingat Allah. Itu yang selamat. Selain itu, laknat. Insyaallah. Itu jelas ya, penjelasan di dunia ini ya. Di hadis yang panjang diriwayatkan oleh Bukhari, sesungguhnya Nabi SAW berjalan melewati pasar. Sementara banyak orang berada di dekat beliau. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya, beliau SAW bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Ya. Ada apa? Bangkai anak kambing, telinga kecil, telinganya digigiwing ku Rasul. Saha nu arek meuli anak kambing ini. Ya. Apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat. Karena kedua telinganya kecil. Apalagi ini telah mati. Udah cacat, mati. Ya. Dan orang mah udah cacat, hidup lagi, kan gitu. Ini mah udah mati, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh dunia itu lebih hina dari anak bangkai anak kambing ini yang cacat ini. Dunia itu lebih hina dari anak kambing yang mati ini,
bangkai anak kambing yang cacat ini. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Insya Allah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang dunia itu begitu tidak ada arti apapun. Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk saja. Jadi kehidupan dunia yang hingar-bingar seperti ini itu hanya sayap nyamuk. Maka dia tidak memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Dunia ini bagaikan hanya sayap nyamuk saja. Apalagi Rasulullah menjelaskan tentang dunia ini. Sesungguhnya makanan anak Adam, makanan yang dimakannya dijadikan perumpamaan terhadap dunia. Walaupun ia sudah memberinya bumbu dan garam, lihatlah menjadi apa makanan tersebut akhirnya. Makanan apa? Kemarin Asyabab makan apa? PO. Ya. Berapa? Ya sekian ribu. Ya. Yang makanan di restoran yang harganya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Bahkan ada pejabat yang makan roti harganya 400 ribu. Hiji. Ya. Rasul jelaskan. Akhirnya jadi apa itu makanan? Lihat besok pagi, sarua keluar nama. Nu harganya ribuan dengan ratusan ribuan. Sama gitu. Begitulah dunia itu. Sama nilainya itu. Naik sepeda, mau naik mobil, sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya orang-orang yang hidup di dunia ini. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kabur. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Ujian maksudnya. Anak, harta, itu ujian dari Allah. Bahkan di dalam Al-Quran jelaskan, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang akan menjadi fitnah bagimu. Ujian. Jadi ujian yang itu. Dengan itu, untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kematian. Surat At-Taubah ayat 55. Ada lagi di dalam Al-Quran dijelaskan, dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabb-Mu itu lebih baik daripada itu semua. Jadi dibandingkan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah dunia itu surganya bagi orang kafir. Sementara orang-orang mukmin adalah surganya Allah di akhirat. Dunia ini jadi nggak apa-apa lah. Orang-orang kafir ini menguasai dunia. Tetapi semakin jauh dari Allah. Kita bersyukur saja dengan apa yang diberikan oleh Allah kita saat ini. Yang penting kita dekat dengan Allah, laksanakan tugas kita sebagai manusia. Beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Cukup. Karena dunia ini memang surganya dibuat oleh Allah menjadi indah bagi orang-orang kafir. Tapi untuk orang-orang mukmin itu tidak. Keindahannya ketika takwa. Inna akramakum indallahi adqakum. Ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kita miliki, anugerah Allah, rizki yang Allah berikan, apapun yang penting itu menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu wahai Khattab? Mereka adalah kaum yang disegerakan kebaikan-kebaikan untuk mereka di kehidupan dunia ini. Sekonyong-konyong di akhirat mereka akan dibinasakan ke dalam neraka. Apakah engkau ingin seperti orang-orang kafir itu menikmati dunia? Nasihat kepada Umar. Orang-orang kafir itu memang diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan dunia karena ini adalah surganya untuk orang-orang kafir.
Sedangkan orang mukmin ini tidak silau dengan kehidupan dunia, yaitu untuk kehidupan akhirat. Inilah tempat kembali kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ketahuilah, andai kata ada seorang mukmin, ya, seorang mukmin yang kemudian diberikan harta seperti orang-orang mukmin, yang kemudian dia menjauh dari Allah, maka ketahuilah itulah yang disebut dengan istidraj. Ya, orang rajin ibadah dikasih dunia seperti orang-orang kafir, dikasih tambang, dikasih pasir laut misalkan. Padahal orang mukmin, ya, ini contoh, ini contoh. Yang akhirnya tergelincir, yang akhirnya tidak lagi ibadah kepada Allah, yang akhirnya jauh dari Allah, itu istidraj bagi orang mukmin itu. Ya, istidraj itu jauh dari ibadah kepada Allah, jauh dari hidayah dan taufik Allah, dunia dikasih terus seperti orang kafir. Itu istidraj bagi orang-orang mukmin. Dan tempat kembalinya, jika mereka tidak bertobat sampai ajal itu datang kepadanya, maka tempat kembalinya seperti orang-orang kafir. Dia muslim mungkin, dia muslim, tapi ternyata kehidupan dunianya ini melenakan hidupnya, yang sehingga perilakunya seperti orang-orang kafir, tidak lagi mengemban tugas untuk beribadah kepada Allah, dan juga tidak mengemban tugas untuk memelihara bumi ini menjadi khalifah. Itu sama seperti orang kafir. Masih banyak ya tentang kehidupan dunia. Al-Quran maupun Rasulullah menjelaskan tentang dunia ini. 2 serigala yang lapar dilepas di tengah kumpulan kambing. Ini Rasulullah menjelaskan. Tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap dunia, yang sampai akhirnya merusak agamanya. Insya Allah. Aku juga baru tahu nih hadisnya tentang hal ini. Jadi ada serigala dilepas, yaitu akan menerkam kambing. Ya. Begitu rakusnya mereka. Tapi sifat rakus manusia terhadap dunia itu lebih daripada itu. Tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah kenyang. Terus-menerus rakusnya terhadap dunia sampai dia merusak agamanya. Ujung-ujungnya orang-orang yang terus mengejar dunia pasti merusak agama. Karena dunia ini adalah bukan sesuatu yang harus kita cari. Bukan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Yang dicari itu adalah darul akhirat, bukan dunia. Dunia adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa, enggak perlu dicari-cari, pokoknya jangan lupa aja lah. Bagianmu, bahasanya juga begitu. Bagianmu di dunia. Kalau lupa bagaimana? Bagiannya hilang? Tidak. Karena itu hak kita. Hidup di dunia ini sudah menjadi hak kita. Pasti diberikan kepada kita. Begitu. Yang dicari itu, wabtaghi, cari olehmu. Fima atakallah, dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu. Profesi apapun itu anugerah Allah. Cari akhirat. Itu perintahnya begitu. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sudah siapkan untuk orang-orang mukmin itu adalah surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Masih banyak ya. Silakan untuk mencari, kenali dunia ini. Itu tidak ada makna apapun bagi orang. Maka ketika Allah sudah kasih al-warid, kita jelaskan pekan kemarin, ya, dunia ini sudah tidak menarik lagi. Ya. Salah satu karunia Allah yang sangat besar
atas ya, diberikannya al-warid kepada hati orang-orang ya hamba-hamba Allah yang terpilih itu, kalau Allah menjadikan dunia itu tidak lagi menarik dan mempesona dirinya. Ningali dunia teh biasa we. Tidak terlalu wah gimana begitu. Ya. Karena dia benar-benar seperti tadi beberapa yang disampaikan itu dianggap tidak ada harganya, kecil, ya, yang tidak punya apapun, hanya sebatas sayap nyamuk, bagaikan bangkai, ya. Hanya bersenda gurau saja hidup dunia ini. Kalau kita sudah memiliki jiwa seperti itu, berbahagialah. Ya. Dia selalu orientasinya akhirat, semuanya akhirat. Andaikan diberikan dunia oleh Allah, itu jadi jalan untuk akhirat. Diberi rizkinya oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, itu dijadikan jalan untuk mendapatkan akhirat. Inilah orang-orang yang diberi al-warid. Ya. Kalau sudah diberi al-warid begini, Masya Allah, tidak lagi mempesona dunia itu. Kalau melihat harta kekayaan yang berkilauan, hati tidak terlena, tidak silau dengan dunia ini. Kalau lihat kendaraan mewah dan mahal, hati tetap biasa saja. Karena di dalam hati sudah dipenuhi dengan asma Allah, dan ngerasa cinta kepada Allah, dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat. Ya. Terus selalu untuk akhirat saja. Tidak silau. Bahkan tidak mengorbankan semua waktunya hanya untuk mengejar dunianya. Dia sibuk untuk memperbaiki dirinya. Insya Allah. Ini kata mempelajari ya, para sahabat itu. Mereka ingin miskin malah. Ingin miskin. Malah dikasih terus hartanya. Kasih terus. Siapa yang ingin miskin? Abu Abdurrahman bin Auf. Ingin miskin. Tapi malah dikasih aja terus. Ya. Abu Bakar punya harta, langsung sedekah. Ya. Semuanya dijadikan jalan. Habis keuntungan Utsman bin Affan hasil untung dari perdagangannya. Saat perang Tabuk, ya, itu dipakai untuk menyediakan 1.000 kuda lengkap untuk dengan perlengkapan perang sebagai armada pasukan perang Tabuk. Insyaallah. Gitu. Berdagangnya Utsman bin Affan luar biasa. Datang ke satu daerah yang dalam keadaan paceklik, mereka itu kelaparan seperti itu. Datang, karena dulu pasar itu yang datang ke daerah-daerah gitu. Kafilah-kafilah dagang itu datang tempat-tempat, ke kampung-kampung gitu. Yang sekarang nggak ada ya. Yang parabot, mereka ganggang, komplek-komplek. Dulu begitu memang. Dulu mau pakai onta, lain pakai kolbak. Ya. Lain tahu bulat. Karena ada parabot. Datang, memang mendatangi. Itu dulu begitu datang. Ini datang, apabila dagangnya Utsman bin Affan datang. Utsman melihat, wah ini kampung kayaknya sedang kelaparan. Ya, tuh mau lain meuli atuh ke sini. Ya, akhirnya dipanggil oleh kepala suku. Wah, kebetulan ini kita sedang dalam keadaan Pak Coki kekurangan makan dan segala macam. Ya gitu. Boleh kami borong aja semua. Ya, tapi kami dalam keadaan seperti ini. Harta kami yang tersisa sedikit. Ya, boleh. Mau ditawar berapa? Ya, sebentar kami kumpulkan dulu penduduk dikumpulkan. Ya, mumpung ada pedagang ke sini. Silakan kumpulkan semua harta. Kita beli agar kita tidak kelaparan. Kalau bisa kita borong semuanya. Ya, terkumpullah kalau nggak salah ya, ini angkanya aku lupa dengan riwayat ini. Ya 50 dinar. Ya. Uang yang tersisa terkumpul dari warga masyarakat 50 dinar.
uang kami hanya ada 50 dinar. Maukah engkau menjual semua makanan yang engkau bawa ini ya dengan 50 dinar? Utsman bilang, nggak cukup segitu. Ya. Ada yang nawar lebih besar daripada itu. Tidak. Ya. Baiklah kalau gitu tunggu sebentar. Kumpulkan lagi warga. Ini pedagang nggak mau menjual dengan 50 dinar. Ayo keluarkan semua harta daripada kita kelaparan. Nanti lama lagi ada pedagang yang datang ke sini. Ya, lama lagi. Ya, ayo keluarkan. Akhirnya gelangnya, cincinnya, semua harta simpanan dari warga pun terkumpulkan. Ya. Kemudian disampaikan kepada Utsman, ini seluruh harta kami sudah kami kumpulkan, hanya terkumpul segini. Ya, kurang lebih hanya sekitar 100 dinar lah. Ya. Apa kata Utsman? Gak cukup. Masih ada yang menawar lebih besar daripada ini. Kalau memang begitu, ya sudah, mungkin kami akan kelaparan. Ya. Sebenarnya siapa yang menawar lebih besar? Ada yang lebih besar menawar dari sini. Bahkan tidak akan ada tandingannya. Siapa yang menawarnya? Allah. Maka aku sedekahkan semua dagangan ini kepada kalian. Allah sudah membayarnya lebih mahal daripada harta dan uang yang kalian kumpulkan. Dikasih, sedekahkan. Hitam diturutannya, bangkrut orang. Kenapa? Imannya beda dengan Utsman. Orang malah morat-marit yang kemana? Pulang, mana hasil dagang teh? Ya dipasihkan. Nah, buat dipasihkan. Orang mah orang mah gitu. Istri orang kemudian kan Utsman bin Affan oge sedekah teh semua dagangan. Nya eta mah Utsman bin Affan, urang rek makannya. Jadi orang jadi beban pulang teh. Dimarahin oleh istri orang mah tuh kan. Ya, insyaallah. Memang beda kualitas. Namun ini menjadi pelajaran buat mereka itu. Para sahabat sebagai generasi terbaik itu memandang dunia ini tidak menyilaukan buat mereka. Kalau ini menjadi sarana untuk mendapatkan akhirat, itu lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya ini. Kalau ini menjadi amal soleh, menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini yang kita ambil. Inilah al-warid yang Allah limpahkan kepada seseorang ketika pengetahuan dan perasaan sudah menyatu untuk meyakini Allah. Pengetahuan, perasaan, semua di dalam dirinya sudah menyatu. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi orang yang dikaruniai al-warid ini, ikhtiar di dunia bekerjanya, ia dengan segenap kemampuan dan keterampilan merupakan amal soleh kepada Allah. Bekerja, ikhtiarnya itu amal soleh saja. Mungkin bagi yang halakoh mungkin sudah dijelaskan tentang akidah salimah, ya, salimatul akidah di dalam bab qada dan qadar. Qada dan qadar ini dalam penjelasan rukun iman itu terpisah. Rukun iman ini banyak dibahas itu sampai akhirat. Amanu billah wal yaumil akhir. Kenapa? Karena inti rukun iman itu adalah ketika percaya dengan akhirat. Bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita akan dihisab oleh Allah, buku catatan amal kita akan dibuka, di mizan, akan ditimbang, dan kita akan melalui syirat, melalui neraka, ya, jahanam yang dibentangkan jembatan di atasnya. Kita dengan yakin akan melalui itu semua, yang mulai dari kita akan masuk ke barzah. Masuk ke barzah. Menunggu kiamat. As-sa'ah ini datang, hancurnya alam semesta. Setelah itu kita akan dibangkitkan. Setelah itu kita akan dikumpulkan di mahsyar. Kita akan dihisab, di mizan, dan selanjutnya terus proses.
Kalau kita sudah yakin itu, ya, coba. Kalau kita sudah benar-benar meyakini tentang akhirat, hidup kita ini untuk apa? Pasti untuk akhirat. Karena ini kunci orang beriman itu adalah ketika percaya dengan adanya akhirat. Tapi banyak orang-orang itu lalai, lupa dengan hal ini, bahwa sesungguhnya apapun yang kita kerjakan ini akan dihisap oleh Allah, terkadang lupa. Sehingga sibuk dengan kehidupan dunia, terlena dengan kehidupan dunia. Seolah-olah Allah tidak tahu, seolah-olah ini tidak dicatat, seolah-olah kita tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lupa. Nah, itu tuh imannya lepas. Sebab kalau iman ini ada terus bahwa ini akhirat, saya akan kembali ke akhirat, saya akan dihisap, saya akan dihisap. Tahu, sadar terus kita ini. Khusyuk itu namanya. Orang yang ingat ke akhirat itu disebut khusyuk. Selalu khusyuk dalam berbagai keadaan kita. Bukan hanya pada saat sholat. Sedang bekerja, kita khusyuk. Ke orang tua dulu tuh. Nyapu tecing khusyuk atuh. Belajar tecing khusyuk. Nyeseh tecing khusyuk. Orang tua dulu suka nyebut begitu. Jadi bukan hanya di dalam sholat khusyuk. Kita sadar bahwa ini kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar terus, berarti kita khusyuk. Ingat ke akhirat. Jelas itu. Kalau kita ini sudah yakin akan dihisap oleh Allah, pasti tidak akan mengingkari Rasulullah. Kita akan berusaha mengikuti Rasulullah. Karena ini takut kita dengan akhirat. Kita beriman dengan akhirat. Dan salah satu jalan untuk bisa menyelamatkan ketika kita mengikuti contoh dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Kita beriman kepada Nabi. Kalau kita ini takut dengan akhirat, maka kita akan mengkaji, mempelajari Al-Quran sebagai kitabullah. Kita beriman kepada kitabullah. Kalau kita ini yakin kepada akhirat, kita ini akan diminta, dihisap oleh Allah, kita yakin di sekitar kita ini ada malaikat yang selalu mengikuti kemana saja. Yang akan melihat apapun yang kita kerjakan, bahkan mencatatnya. Kita akan selalu sadar ada malaikat di mana-mana. Beriman kepada malaikat. Dan puncaknya, orang yang sudah yakin dengan adanya akhirat, dia akan beriman kepada Allah, meyakini seluruh kejadian ini adalah dari Allah, dan beribadah untuk Allah. Tuh, semua rukun iman ke bawah tuh, kalau sudah akhirat. Makanya orang-orang kafir, orang musuh-musuh Islam itu tahu persis gimana cara menghancurkan umat Islam. Caranya bikin lupa dia dengan akhirat. Bikin bagaimana anak-anak muda itu tidak percaya dengan adanya akhirat. Nah, itu kan hanya dongeng-dongeng orang tua terdahulu. Ya, gimana coba? Rukun iman, satu-satunya rukun iman yang tidak bisa dibuktikan dengan eksak, dengan penjelasan yang nyata, itu hanya kepada akhirat. Siapa yang bisa membuktikannya ada akhirat? Itu benar-benar membutuhkan iman. Nah ini sekarang diwujudkan ke anak-anak muda, semua difilsafatkan, semua harus masuk logika. Kalau nggak masuk logika, tidak ada. Akhirnya tidak percaya dengan akhirat itu anak-anak muda sekarang. Maka dia tuh semaunya saja hidup. Seolah-olah dia tidak akan dihisap oleh Allah, dia tidak percaya dengan akhirat. Sebaliknya, kalau orang itu sudah tidak percaya dengan akhirat, dia tidak akan mengikuti Rasulullah. Dia tidak akan beriman kepada Rasul. Orang yang tidak percaya dengan adanya akhirat, itu akan meninggalkan Al-Quran sebagai petunjuknya. Orang yang tidak percaya lagi dengan akhirat, dia tidak sadar ada malaikat di sekitar kita. Mereka melakukan apa aja yang mereka inginkan. Tidak sadar ada malaikat di sekitar. Dan puncaknya mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu rukun iman. Maka kuncinya adalah percaya dengan adanya akhirat ini. Kebawa semua rukun iman. Amanu billah wal yaumil akhir. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah sampai hari akhirat, ya, dan hari akhirat, muliakan tamu, muliakan tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, selalu diawalinya begitu. Ya, berbuat baik. Ya. Begitu.
Qada dan qadar ini tidak menyatu di dalam pembahasan ini. Kenapa? Ya, karena qada dan qadar ini berbicara tentang dunia. Bahwa setiap apapun yang terjadi di bumi ini itu sudah ada kodoknya dan Allah tinggal mengkodarkannya. Ya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ini semua. Maka oleh sebab itu bagi yang beriman kepada qada dan qadar, hati-hati tentang dunia ini. Ya. Karena dunia ini itulah yang menghancurkan iman kepada akhirat, itu karena dunia. Karena ingin mengejar kekayaan, pangkat, jabatannya sehingga dihalalkan segala cara untuk dilakukannya. Karena dunia mereka itu tidak beriman kepada akhirat. Karena dunia mereka itu melalaikan, mengabaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dunia mereka itu mengabaikan Al-Quran. Karena dunia juga mereka itu tidak sadar ada malaikat di sekitar kita. Karena dunia juga akhirnya mereka pun mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menyebutkan seburuk-buruk cara hidup adalah cinta dunia. Itu buruk sekali. Pasti akan menghancurkan iman. Maka ditutup rukun iman yang 5 dengan qada dan qadar. Yakini semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dunia. Engkau itu ditugaskan untuk mencatat kehidupan akhirat. Ya. Apa nih? Akhirat mau apa? Ini belum ada catatannya. Catatannya kita nih sekarang yang sedang menuliskan itu yang dibantu oleh malaikat itu sedang ditulis bekal akhirat itu. Sedangkan dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang mengerti ini, kita sibukkan membuat catatan-catatan akhirat. Kita sibukkan bagaimana kembali kita nanti di akhirat. Ya. Seperti apa kehidupan kita di akhirat ini sekarang kita sedang mencatatnya ini. Dunia ini terserah engkau ya Allah. Terserah engkau ya dunia ini. Tidak tahu. Rizki terserah engkau. Yang penting diri ini selalu dekat denganmu. Berapapun rizki yang engkau berikan. Masalah jodoh terserah engkau ya Allah. Yang penting diri ini selalu memperbaiki diri. Selalu merasakan dekat denganmu. Terserah engkau ya Allah. Ada jodohnya ataupun tidak. Nggak peduli. Dia. Engkau yang mengatur hal ini. Aku serahkan urusan dunia ini kepadamu. Tapi ikatlah diri ini senantiasa. Terus kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu belum mengetahui ilmu mengenal Allah, ia belum mengenal Allah dengan baik dan belum yakin dengan sungguh-sungguh kepada kemahakuasaan Allah, maka hatinya akan bersandar kepada apapun selain Allah. Nah itu tuh penyebabnya karena nggak kenal dengan Allah. Ya bersandar ke dunia. Dunia disandar. Bisa kepada kepintaran, ilmu, merasa pintar. Bisa kepada jabatan, ya bersandar. Kepada atasan, kepada penguasa. Bisa kepada kekayaan, kepada pujian orang, kepada penampilan, kepada yang lainnya tentang urusan-urusan dunia itu. Semakin kita bersandar kepada selain Allah, maka semakin tidak tenang hidup ini. Karena segala sesuatu yang kita sandari selain Allah, pasti musnah, pasti rusak, pasti hilang, pasti habis, pasti tumbang. Fana kita. Kita ini hidup. Siapa saja. Mau sehebat apapun, Namruj, mati. Dan matinya hanya dengan seekor lalat. Sehebat apapun Firaun, mati. Semuanya ini akan berakhir. Semuanya. Kalau kita menyandarkan kepada jabatan. Insya Allah. Kita akan menghadapi era baru. Kita lihat 20 Oktober nanti. Apa yang akan terjadi setelah 20 Oktober. Di Indonesia ini. Kita serahkan kepada Allah saja. Kita sibukkan. Kita sibukkan untuk akhirat saja. Kita. Ya. Serah Allah atur. Ini semua apa yang pun yang terjadi. Segala urusan dunia yang kita sadari ini sesungguhnya tidaklah memiliki daya apapun.
La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa menolong kita, tidak bisa memberi manfaat kepada kita, karena semua itu pun ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun semua orang hebat di dunia ini bersatu bersama kaum jin untuk mencelakakan, untuk memfitnah kita, jika Allah tidak berkehendak itu enggak jadi. Enggak. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, kalaupun ingin memberikan kebaikan seluruh apa yang ada makhluk di bumi ini, jika Allah tidak mengizinkannya, tidak jadi. Semuanya atas kehendak Allah. Oleh karenanya, karena kalau Allah sudah mengaruniakan al-warid tadi itu kepada seseorang, maka cirinya adalah orang itu sudah tidak lagi memiliki ketertarikan kepada urusan dunia. Ya. Tidak lagi menyandarkan dirinya kepada dunia. Sudah tidak lagi silau terhadap dunia ini. Ya, Ustadz Budi Azhari, ya, itu kalau diajak kemana aja, ya, ke mall, ke tempat-tempat dunia tuh, sama sekali apa ini? Enggak, sesuatu yang tidak menarik. Diajak makanan mewah, insya Allah tidak menarik, tidak tertarik. Saya itu katanya salah satu yang mungkin jarang saya itu jalan-jalan, ya, apalagi nganter istri, istrinya 2 sekarang, ya, nganter istri jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ya ke apalah ya, tempat-tempat itu tidak menarik. Lebih baik jalan-jalan itu ke Mahad, ya, ke Mahad. Itu yang sudah nonton Sang Murabi, ya, itu Ustaz Rahmat Abdullah itu ngajak jalan-jalan istrinya kemana? Hah? Aduh, udah pada nonton belum? Hah? Wah, menti mah wajib itu nonton itu. Ya, syabab kan sudah di-share-kan atuh eta mah. Tonton can? Bisa? Ya Allah, keur naon di-share tuh. Hah? Ya Allah, ya. Ya, palingan darkinya. Gitu ya. Nai, panggilannya Nai. Nai, jalan-jalan yuk. Ayo, kata istrinya. Kemana? Ke Blok M? Kemana? Enggak, ke Mahad. Ke Mahad. Jalannya muter-muter Mahad, meriksa santri-santri, meriksa kobongnya, meriksa itunya, jalan-jalannya tuh ke situ. Ya, bukan ke tempat-tempat yang sudah tidak lagi tertarik dengan hal-hal fata morgana dunia ini. Ya, tak silaukan pandangmu. Ya, Masya Allah. Ini nih orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan al-warid. Sudah tidak ada lagi ketertarikan kepada dunia. Dunia sudah selesai baginya. Dunia hanya ada di telapak tangannya. Yang bisa dengan ringan saja ia simpan atau ia permainkan, dia lepas saja. Jadi ada di tangannya saja. Tidak ada berat di hatinya untuk melepaskan apa yang ada di tangannya itu. Karena sama sekali tidak masuk ke dalam hatinya. Seorang pedagang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan cemas, gelisah melihat pedagang di kiri kanannya yang berjualan barang yang sama. Ya. Tidak perlu kita melihat sana sini. Dia yakin kepada Allah, rezeki tidak akan tertukar dan tidak akan diambil orang. Ya. Karena dia yakin Allah yang maha mengatur rezeki, bukan pembeli yang mengatur rezeki. Atau dengan fitnahan, tong meli kasih itu, tong meliti kasih itu. Atau kalau para ustadz, tong ngaji kasih itu, tong ngaji kasih itu. Ya. Nggak peduli yang begitu semua. Silakan memfitnah, silakan melarang seseorang, nggak peduli. Mau ada yang jamaah yang datang maupun tidak, seorang dai sejati dia tetap akan dakwah. Meskipun difitnah sana sini. Peduli yang begitu-begitu. Pedagang juga sama. Tidak peduli lah.
Gitu. Sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau zalim terhadap sesama pedagang. Sebaliknya, ia justru semakin menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan mereka. Justru dengan silaturahmi itu pintu rezeki yang akan terbuka, bukan dari dagang. Rizki itu bukan dari hasil dagang. Rizki itu Allah yang ngasih. Hasil dagang mah bisa leungit, bisa ditipu lagi, bisa gimana? Rizki itu mutlak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Dia juga tidak akan berdusta, tidak bersumpah palsu, tidak membagus-baguskan barang yang sebenarnya memiliki cacat. Dia pun tidak akan memelas kepada calon pembeli. Dia pun tidak menjelek-jelekan pedagang yang lain. Karena dia yakin calon pembeli itu hanya akan mengantarkan apa yang Allah titipkan untuk hambanya. Dia juga tidak akan mencurangi timbangan atau mendapatkan keuntungan. Karena dia yakin Allah Maha Pemurah, mencurahkan rizki yang mudah diperoleh tanpa harus mengambil jalan yang haram. Salah satu penderitaan di dunia itu adalah banyaknya keinginan. Banyak keinginan. Apalagi keinginan itu hanya sebatas dunia. Diperbolehkan keinginan-keinginan itu adalah yang bersambung dengan akhirat. Itu, kalau keinginannya dunia itu penderitaan. Kalau keinginannya ya Allah, pengen punya asrama anak yatim. Ya, sehingga banyak anak yatim yang kita santuni, ya, kita ajarkan, kita persiapkan mereka agamanya agar menghadapi itu. Ya Allah, boleh. Ya. Ya Allah, pengen mobil naon ayeuna anu baru teh. Alfat, ulah mobil teh Al-Fatihah we urang pas mau berangkat teh. Ya. Pengen mobil ini, mobil itu. Harusnya ya Allah, aku ingin mobil ya Allah agar santri ini bisa beraktivitas lebih banyak. Ya. Aku ingin mobil ya Allah agar banyak memberikan manfaat buat masyarakat. Gitu. Ya Allah, aku ingin rumah yang lebih luas agar rumah ini bisa dipakai majelis taklim. Selalu berpikirnya tuh keluar gitu. Ya. Segala sesuatunya ingin dipakai untuk bermanfaat saja. Ya. Agar lebih banyak pahala, ya, jalan manfaat untuk orang lain. Kalaupun ada keinginan dunianya begitu, bukan hanya untuk keinginan-keinginan dunia untuk dirinya dan keluarganya saja, tapi segala keinginannya itu tembus ke akhirat. Orang yang rasa yakinnya kepada Allah kuat, dia tidak banyak keinginan. Hanya keinginan dunia. Yang dia inginkan hanyalah Allah ridho dengan kepadanya. Keinginannya pun tembus akhirat. Bukan hanya sebatas dunia. Betapa banyak orang yang menderita karena dirinya sendiri terlalu banyak keinginan dunia. Tidak pernah ada rasa cukup di dalam hatinya. Karena ia terus menerus menuruti hawa nafsu dunianya yang selalu menginginkan lebih banyak, lebih baik hanya untuk memperkaya dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas, ya, ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Warid, ini Allah karuniakan kepada yang Allah berikan, yang Allah tahu siapa yang siap untuk menerimanya. Maka kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan Al-Warid Allah, maka pantaskan diri kita. Karena Allah tahu siapa yang siap untuk menerima Al-Warid ini. Pantaskan diri kita untuk mendapatkan hal itu. Ini adalah
anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kepada seorang hamba ketika dia sudah tidak ada lagi silau ya atau menarik terhadap dunia ini. Insyaallah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan juhud. Juhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa, ya, tapi dunianya tidak menyilaukan dirinya. Dia mungkin kaya raya, tapi itu semua tidak menyilaukan dirinya. Dia pakai semuanya untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk memperbaiki diri, memantaskan diri agar Allah memilih kita, mengaruniakan al-warid ini kepada kita. Yang semata-mata al-warid ini adalah Allah menghendaki hamba tersebut dekat dengannya. Sungguh orang-orang yang sangat beruntung jika dipilih oleh Allah dekat dengan Allah. Sudah, dunia ini tidak akan menjadi kesulitan dan insya Allah dia akan istiqomah di dalam kebaikan. Baik, itu saja ya, mungkin pada kesempatan ini mohon maaf karena keterbatasan waktu, tempat. Semoga Allah mengaruniakan ampunan kepada kita siapapun yang hadir malam ini. Dan juga membukakan hati dan pikiran. Sehingga sepulang dari sini bukan hanya sekedar kita berkumpul. Tapi kita bisa memahami dengan apa yang disampaikan. Sehingga membuat diri kita semakin baik, semakin soleh, semakin soleha, ya, semakin taat, semakin bertakwa, semakin merasakan dekat dengan Allah, semakin merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini. Apalagi sekarang di akhir zaman seperti ini. Ya Allah, ya Allah, kebalik-balik. Ya Allah, sekarang kebalik-balik sekarang. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ulama-ulama ikhlas disingkirkan, sedangkan ulama-ulama su diagung-agungkan. Ya, terbalik-balik, karena nanti Dajjal pun akan kebalik-balik. Ini baru fitnahnya Dajjal. Maka mintalah kepada Allah untuk senantiasa diberikan petunjuk kita ini, untuk menunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah kepada kita semua. Semoga Allah melindungi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma bainahum wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ya Allah, kembali kami mau munajat kepadamu. Satu pekan kami lalui, dari terakhir kami memuja padamu. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang sekian lama kami melupakan. Kami memohon ampun kepadamu, namun kembali kami pun berbuat dosa dan maksiat. Tiada henti seiring dengan kehidupan ini. Terus menerus kami terlena dengan kehidupan dunia ini. Sehingga seringkali kami lupa dan lalai atas perintah-Mu. Seringkali kami lupa dan lalai atas buah larangan-Mu. Terkadang kami pun lalai terhadap perintah-Mu untuk ibadah kepada-Mu. Seringkali kami pun luput dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran larangan. Rabb, ampuni kami ya Allah, yang seolah-olah kami mempermainkan ampunan-Mu. Kami menangis, kami memohon ampun, tapi setelah itu kami kembali berbuat dosa dan maksiat. Malu kami ya Allah, malu seolah-olah kami mempermainkan ampunan-Mu. Namun kepada siapa kami harus memohon ampun jika bukan kepada-Mu? Karena Engkau ya Allah yang Maha mengampuni dari setiap dosa dan maksiat. Hanya Engkau ya Allah yang Maha perkasa dari segala sesuatu. Diri ini dalam genggaman-Mu ya Allah. Ubun-ubun kami semua dalam genggaman-Mu. Sungguh diri kami tidak memiliki daya upaya apapun. Kami takut ya Allah. Kami takut. Takut tiba-tiba ajal ini datang menerpa diri kami sedangkan kami berlumuran dosa seperti ini. Kami takut ya Allah, ajal bisa datang kapan saja terhadap diri kami. Bisa jadi ini malam terakhir kami. Bagaimana nasib kami sedangkan kami tahu bagaimana kualitas sholat kami yang terkadang tidak pernah merasakan khusyuk di dalam sholat. Terkadang dilalaikan sholat kami. Sibuk dengan kehidupan dunia ini. Padahal kami tahu dunia ini tidak akan pernah dibawa.
Padahal kami tahu semua ini adalah fata morgana. Tapi terkadang kami melalaikan akhirat kami karena terlena dengan kehidupan dunia ini. Kami tahu kualitas ibadah kami. Kami tahu bagaimana sholat-sholat kami, puasa kami, baca Quran kami. Karena apa kami melakukan itu semua? Rabb, kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikan malam ini kembali kami memohon kepadamu, limpahkan ampunan-Mu. Kami takut andaikan malam ini malam terakhir kami. Sedangkan lumuran dosa dan maksiat begitu banyak menimpa diri kami. Oh, karuniakan ampunan-Mu ya Allah. Silakan istighfar masing-masing. Bayangkan setiap dosa maksiat yang sudah dilakukan. Beruntunglah orang-orang yang sudah sadar terhadap dosa ini. Beruntunglah orang-orang yang tahu atas dosa-dosanya. Menangislah dengan keras bagi siapapun yang merasa tidak memiliki dosa. Karena sesungguhnya hatinya begitu kotor sehingga tidak lagi bisa merasakan dosa dan maksiat. Beristighfarlah kepada Allah. Astagfirullah. Bayangkan, entah berapa banyak dosa terhadap Allah, melalaikan perintah. Salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Salat hanya sekedar mengerjakan, tanpa berdampak terhadap perilaku dan sikap dalam hidup. Entah berapa banyak orang-orang tersakiti. Entah berapa banyak orang yang digibahi. Bahkan berapa banyak orang yang difitnah dengan lisan kita. Astagfirullah. Entah berapa banyak saudara-saudara kita yang didengki, yang dijelek-jelekan. Entah berapa banyak saudara-saudara kita yang diobral kejelekannya kepada orang lain. Dibongkar aib-aibnya kepada orang lain. Astagfirullah. Entah berapa banyak saudara-saudara kita yang tersakiti dengan sikap dan perbuatan kita, yang tanpa ada empati dan simpati dalam diri, yang tanpa etika dan akhlak kepada saudaranya. Astagfirullah. Semua hanya untuk kepentingan dunia. Astagfirullah. Entah berapa banyak orang-orang yang sudah tersakiti oleh perbuatan kita. Belum lagi kepada orang tua kita, ya Allah. Entah berapa kali ibu kita tersakiti dengan sikap dan kata-kata kita. Yang mungkin ibu kita memendam rasa sakit itu atas perbuatan kita, ya Allah. Ya Allah, muliakan ibuku, ya Allah. Ampuni kami yang begitu banyak dosa kepadanya. Ampuni ya Allah, ya Rabb, muliakan ibu kami, ya Allah. Muliakan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Entah berapa banyak kami melawan kepada ayah kami. Nada kata-kata lebih keras daripada orang tua kami. Seolah-olah lebih pintar daripadanya. Ya Allah, ampuni, ya Allah. Muliakan ibu bapa kami, ya Allah, ya Rabb. Muliakan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa ibu bapa kami, ya Allah, ya Rabb.
Kami tidak akan mampu untuk membalas setiap kebaikan ibu bapak kami, ya Allah. Kami hanya mampu memohon kepadamu, muliakan mereka, ya Allah. Lapangkan alam kuburnya, ya Allah, ya Rabb. Sampaikan doa ini, ya Allah, ya Rabb. Menambahkan cahaya di alam kuburnya, ya Allah. Jadikan setiap amal soleh yang kami lakukan ini menjadi jariah untuknya, ya Allah, ya Rabb. Karena kami tak mampu membalasnya setiap jasa perbuatannya. Kami belum sempat untuk memohon ampun kepadanya, ya Allah. Tak berapa kali kami menyakiti orang tua kami, ya Allah. Allahumma firli, Allahumma fir lana, wa li walidayna, warhamhuma kama rabbayana shaghira, ya Allah, ya Allah. Muliakan ibu bapa kami. Ampuni kami, ya Rabb. Jangan kau cabut nyawa ini, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa ini sebelum kau bersihkan diri kami. Sebelum kau bersihkan hati kami. Ya Allah, karuniakan cahayamu dalam hidup kami. Agar senantiasa merasakan kehadiranmu setiap saat yang mengantarkan diri kami semakin dekat denganmu. Semakin akrab denganmu, semakin khusyuk kami berkomunikasi denganmu dengan ibadah kami. Roh, jangan kau cabut nyawa ini sebelum kau bersihkan dosa-dosa kami, ya Allah, ya Allah. Lindungi kami dari fitnah dan musibah, ya Allah. Lindungi kami dari fitnah dan musibah yang menghancurkan iman kami. Lindungi kami dari akhir zaman fitnah ini, ya Allah, ya Rabb. Kumpulkan kami bersama ulama-ulama yang takut kepadamu. Kumpulkan kami bersama para ulama-ulama yang engkau ridhai, ya Allah, ya Rabb. Cintai kami, ya Allah. Cintailah dari orang-orang yang mencintaimu, ya Allah, ya Rabb. Tuntun dan bimbing kami. Silakan doa masing-masing. Yakini saat ini Allah sedang melihat dan menatap kita. Amin, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Kabulkan siapapun yang bermunajat, ya Allah. Berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya, ya Allah, ya Rabb. Karuniakan hidayah dan taufik-Mu. Istiqomahkan kami, ya Allah. Ampuni siapapun yang Kau hadirkan saat ini, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, yang mengundang mawaddah warahmah-Mu. Ya Allah, kami titipkan istri dan anak-anak kami kepadamu. Khususnya anak-anak kami, ya Allah. Kami tak sanggup, ya Allah, ya Rabb. Kami hanya menitipkan kepadamu. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Mujahid, mujahidah. Hafiz, hafizah yang memuliakan Al-Quranmu, yang senantiasa memperjuangkan agamamu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi investasi akhirat kami. Berikan kami kekuatan dan kesabaran untuk mendidik dan membinanya, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, kami titipkan segala hal dalam kehidupan dunia ini, ya Allah. Cukuplah bagi kami mengejar akhiratmu, ya Allah. Amin, ya Allah. Berikan jodoh terbaik bagi siapapun yang merindukannya, ya Allah. Yang dapat mengantarkan ke surgamu. Amin, ya Allah. Undang ke Baitullah-Mu, ya Allah. Undang ke Baitullah-Mu. Dengan caramu. Ke Baitullah-Mu yang dapat menggugurkan dosa-dosa kami. Mengagungkan-Mu. Rabb, jadikan RDA ini tempat yang Kau sukai, ya Allah. Jadikan RDA ini tempat yang Kau berkahi. Lindungi dari fitnah dan musibah dari apapun, ya Allah. Lindungi dari orang-orang yang mendengki, ya Allah. Lindungi kami dari siapapun, ya Allah, ya Rabb. Jadikan RDA ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang Kau sukai. Hadirkan sebanyak-banyaknya orang-orang yang ingin dekat denganmu. Hadirkan orang-orang yang ingin mengenalmu. Oh,
Berkahi tempat ini ya Allah ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Latif, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Fattahu Ya Alim, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah ya Allah. Nas'aluka al-ijabah. Barakat yaumil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Tunjukkan yang benar ini benar kepada kami ya Allah. Terima kasih semuanya. Ya, semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih.